Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kembali kita memasuki ibadah keluarga bersama seisi rumah tangga. Nats renungan malam hari ini dalam ibadah keluarga terambil dari kitab Amsal pasal 9 ayat 10 hingga ke-18 dengan topik undangan kebodohan. Siapa yang mau diundang oleh kebodohan? Kebanyakan kita mau diundang oleh hikmat. Oleh undangan untuk memenuhi dan mewujudkan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana dengan undangan kebodohan? Apa undangan kebodohan itu? Mengapa manusia masih merespon undangan kebodohan dan mengabaikan hikmat Allah? Mengapa kita sering terjebak dalam undangan kebodohan? Apa yang harus kita lakukan apabila undangan kebodohan itu ditujukan kepada saudara? Memahami teks kitab Amsal, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia membimbing kita dengan bijaksana. Mengapa saya katakan bijaksana? Karena kalau membaca Amsal ini, hikmat itu benar-benar terpancar. Firman Allah menunjukkan tentang ciri-ciri undangan kebodohan. Dan firman Allah juga menunjukkan bagaimana undangan hikmat Allah dalam hidup kita. Lalu bijaksananya di mana? Bijaksananya bukan sekedar pengetahuan, tapi kasih Allah yang luas mengajak kita semua untuk meresponi apa yang baik yang berkenan kepada Allah dengan Ia memberikan pilihan. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Apakah manusia itu memilih hikmat ataukah kebodohan? Kita mau pilih yang mana? Mari kita perhatikan renungan di malam hari ini tentang hikmat dan kebodohan. Amsal 9 ayat 10 hingga ke-18 menghadirkan perumpamaan tentang perjamuan kebodohan. Hal ini dipersonifikasikan dengan kehadiran perempuan yang bebal, yang tanpa malu mengundang orang yang tak berpengalaman ke pesta perjamuan kebodohan. Pesta itu dipenuhi dengan hidangan yang murah. Siapa yang gak suka? Buah curian, sesuatu yang haram dan tersembunyi. Para tamunya menuju dunia orang mati, dikatakan dalam nats ini. Dan undangan kebodohan membawa orang untuk melakukan tindakan tercela atau tindakan tidak pantas. Biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ada orang yang tahu. Jadi dia seperti angin sepoi-sepoi yang mendatangkan kenikmatan, kesenangan, rasa ngantuk, ingin bermalas-malasan, dan kita tidak tahu kita bisa jatuh dan hancur. Air curian yang manis, roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lesat rasanya. Tapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Jadi awalnya adalah kenikmatan dan kesenangan. Kita patut curiga untuk semua yang mendatangkan kenikmatan dan kesenangan, tawaran-tawaran yang menggiurkan. Mengapa? Lihat dulu, selidiki, uji, apakah itu membawa kehidupan atau justru membawa kepada kematian, kehancuran, dan kebinasaan. Orang yang diundang dalam kitab Amsal ini
orang yang diundang dalam perjamuan kebodohan, langkah atau gerak langkah mereka menuju dunia orang mati. Wah, sesuatu yang sangat mengerikan. Hawa nafsu seksual yang menguasai diri serta perilaku bebal lainnya mencerminkan bahwa mereka lebih suka menikmati kesenangan sesaat daripada mengejar hikmat Tuhan. Nah, orang bodoh atau orang bebal menunjukkan kepada orang berdosa yang suka mencemooh kekudusan Allah, tidak menghargai Allah, lalu ingin cari gampangnya, terus mengejar kenikmatan, tidak mau pikul salib. Nah, Allah di sini memberikan kebebasan kepada manusia. Kita ingat kitab Kejadian ya, semua buah dalam pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan, nanti kamu akan mati. Jadi kebebasan kita adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia mau pilih yang mana? Hikmat atau kebodohan? Nah, orang yang memilih hikmat itu seperti apa? Ini bagian yang berikutnya ini ya. Orang yang memilih hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Lihat Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ini yang akan menuntun kita. Nah, tindakan kita adalah seperti yang dikatakan Mazmur pasal 1 ayat 2. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sama dengan merasa-rasakan kehadiran Tuhan di setiap saat, di setiap hari. Dan memahami dalam kehidupan bahwa apapun yang aku alami di bawah terik matahari ini, mata Tuhan melihat. Tuhan ada. Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu. Milikilah pengertian yang demikian supaya kita tidak merasa sendiri, supaya kita terus bersandar, berharap pada Tuhan dan tidak berjalan menurut pengertian dan kemauan kita sendiri. Nah, bersekutu dengan Taurat Tuhan atau bergaul dengan firman Allah, mengenal Tuhan yang Maha Kudus dan mendapat pengertian, mendorong kita untuk berlaku bijak. Ada dasarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki rasa kagum dan hormat kepada yang Maha Kuasa serta membenci kejahatan. Dia dapat melihat secara jelas, oh ini tidak dikehendaki Tuhan dan aku tidak mau melakukannya. Tuhan pasti berduka cita, Tuhan pasti tidak senang, tidak suka kalau aku mengerjakan hal ini. Mereka berhenti berbuat jahat dan membenci kejahatan. Mereka akan selalu beribadat dan hidup sesuai firman Tuhan. Bangun pagi-pagi, terus bawa hidup pada Tuhan. Mau tidur di malam hari, terus datang kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Nah, orang yang bersekutu dengan Tuhan selalu mencintai kebenaran Tuhan. Sedang orang bebal dalam rumah kebodohan akan menertawakan pengetahuan, membuat rencana yang jahat, dan tidak menghormati Tuhan. Hikmat dan kepandaian merupakan anugerah diberikan Tuhan kepada manusia. Nah, 2 undangan perjamuan merupakan pilihan. Apakah saudara akan memilih undangan hikmat atau undangan kebodohan? Seringkali situasi membuat kita berada dalam kondisi dilematis. Ada problem, bergejolak, bergumul dalam diri, sehingga kita mengalami kesulitan dalam menentukan sikap kita. Nah, berapa intenskah kita memenuhi undangan sang sumber hikmat, lalu bersedia dibimbing dan diarahkan olehnya? Mari kita merefleksikan ini dalam hidup kita. Seberapa banyak
dan seberapa tekun kita memberi diri diajari oleh Tuhan. Sungguh-sungguh menghormati kebenaran firman-Nya, belajar dan menimba banyak ajaran Tuhan dalam hidup, lalu menerapkannya, sehingga yang dikatakan orang berhikmat itu ada pada kita. Mari kembali menggali ajaran-ajaran Yesus yang memberikan banyak perumpamaan untuk kita berpikir, merenung, lalu memohon yang dinamakan pimpinan rohnya, sehingga dalam kehidupan kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan, lalu kita memiliki yang dinamakan anugerah, karunia, pengenalan akan Yang Maha Kudus sebagai hikmat atau pengertian yang turun atas kita. Mari kita minta Tuhan mengendalikan dan kita belajar juga untuk dengan bijaksana mengendalikan mulut kita, kata-kata kita, apakah sesuai dengan ciri atau citra orang berhikmat. Pikiran kita mungkin tidak diketahui banyak orang karena bersifat tersembunyi. Mari kita minta pimpinan Tuhan supaya pikiran-pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang penuh dengan hikmat Allah. Pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kebenaran sabda Tuhan. Dan kita tahu kita pasti menyenangkan hati Tuhan. Lalu menyerahkan tindakan-tindakan kita agar terus dibimbing oleh Roh Kudus. Dan minta tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu untuk segera menolong kita menghadapi banyak hal yang asli kelihatannya aspal gitu. Kelihatan asli tapi palsu. Nah, kepalsuan dalam hidup sangat banyak. Jangan tertipu, jangan terkecoh. Kita harus punya prinsip dan dasar pengenalan akan Allah yang Maha Kudus. Lalu kita hidup kudus, hidup kita khusus karena kita mengerti dan mengenal Allah kita. Saksikan Tuhan dalam hidupmu. Anak-anak juga demikian. Rajin ya baca firman Tuhan. Karena itu bekal untuk menjalani dan menghadapi kehidupan. Orang tua juga hidup dalam kebenaran firman, akan menjadi role model dan teladan bagi generasi-generasi muda. Tuhan bimbing kita. Pilihan kita adalah hikmat dalam pengenalan akan Tuhan dan mengenal Allah yang Maha Kudus sebagai pengertian. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.